Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh kita bersyukur karena atas perkenannya kita boleh bertemu kembali dalam program Sarapan Rohani Jemaat Galang Ningyang Abian Basi pada hari ini Rabu 31 Desember 2025. Semoga kita semua ada dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mendasari kegiatan kita dengan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan, kita mohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, Bapa yang sungguh mengasihi dan memberkati akan kehidupan kami, Bapa yang layak menerima pujian, hormat serta sembah yang boleh kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus. Sebelum kami melakukan kegiatan kami sepanjang hari ini bersama-sama dengan jemaat yang Tuhan kasihi, Jemaat Galang Ningyang Abian Basi, kami ingin mendasari semua kegiatan kami lewat pembacaan firman Tuhan. Bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Engkau kiranya mengurapi, Engkau kiranya menjaga, sehingga apa yang disampaikan boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, jemaat yang akan menerima kebenaran firman Tuhan, Engkau kiranya menjaga, Engkau kiranya mendampingi, sehingga apa yang boleh mereka dengar, boleh mereka mengerti, dan firman Tuhan ini dapat dijadikan sebagai pegangan dan dasar di dalam mereka melakukan aktivitas mereka sepanjang hari ini. Bapa di dalam surga, kami menyadari akan kelemahan kami. Kerap kali kami tidak mampu mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Kerap kali kami tidak mampu mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon ampun di hadapan-Mu, layakkan kami untuk datang kepada-Mu pada hari ini. Bapa, berfirmanlah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Mazmur 147 ayat 14, dilanjutkan dengan Matius 5 ayat 9 yang demikian bunyi firman Tuhan. Ia, dalam hal ini Tuhan, memberikan kesejahteraan kepada daerah-Mu. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Judul renungan kita pada hari ini menjadi Gereja Pembawa Damai. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat berita atau media sosial hari ini, apa yang paling sering kita lihat Bapak Ibu? Seringkali isinya adalah pertengkaran, saling sindir, atau perpecahan. Dunia kita sedang krisis kedamaian. Lalu di mana posisi gereja? Gereja bukan sekedar gedung, tetapi kita semua adalah gereja. Hari ini kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai. Mari kita pelajari dua hal penting bagaimana menjadi gereja yang membawa damai. Yang pertama, damai itu berawal dari Tuhan. Mazmur 147 ayat yang ke-14.
dikatakan bahwa Tuhanlah yang memberikan kesejahteraan, atau dalam bahasa aslinya disebut Shalom. Tuhan adalah sumbernya. Kita tidak bisa mendamaikan orang lain kalau hati kita sendiri masih penuh benci atau dendam. Kemudian efek dari damai. Perhatikan ayat tersebut. Ketika ada damai di perbatasan lingkungan kita, maka di situ ada gandum yang terbaik. Artinya, di mana ada kedamaian, di situ akan ada berkat, pertumbuhan, dan kebahagiaan. Keluarga yang damai pasti lebih diberkati daripada keluarga yang penuh pertengkaran. Kemudian yang kedua, menjadi pembawa damai, bukan penonton damai. Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai." Ada perbedaan antara orang yang suka damai dengan orang yang membawa damai. Orang yang suka damai biasanya diam saja kalau ada masalah karena takut terlibat. Dia hanya ingin tenang untuk dirinya sendiri. Kemudian orang yang membawa damai, dia berani bergerak. Jika ada teman yang bertengkar, dia akan mencoba menengahi. Jika ada gosip, dia akan menghentikannya. Dia tidak menjadi kompor, tetapi menjadi air yang memadamkan api. Mengapa disebut anak Allah, Bapak Ibu? Karena Allah adalah pendamai agung. Dia melihat manusia berdosa dan terpisah darinya. Lalu dia mengutus Yesus untuk mendamaikan kita. Jadi kalau kita aktif membawa damai, dunia akan melihat, oh benar, mereka itu anak-anak Tuhan, sebab mereka punya sifat yang sama dengan Bapanya. Yang ketiga, langkah nyata menjadi gereja pembawa damai. Bagaimana cara kita memulainya, Bapak Ibu? Yang pertama, jaga lidah. Jangan ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar atau gosip yang memecah belah. Pembawa damai adalah orang yang kata-katanya membangun, bukan menjatuhkan. Yang kedua, jadilah jembatan, bukan tembok. Tembok itu memisahkan, tetapi jembatan itu menghubungkan. Jadilah orang yang menghubungkan kembali hubungan yang retak di keluarga atau di tempat kerja. Yang ketiga, cepat minta maaf dan cepat mengampuni. Gereja pembawa damai bukanlah gereja yang tidak punya masalah, tapi gereja yang setiap anggotanya rendah hati untuk saling memaafkan. Menjadi pembawa damai mungkin tidak selalu populer. Kadang kita harus mengalah, kadang kita harus membuang gengsi kita. Tapi ingat janji Tuhan, berbahagialah. Ada kebahagiaan sejati saat kita melihat sebuah hubungan pulih kembali. Mari kita jadikan komunitas kita, gereja kita, dan keluarga kita sebagai zona damai. Biarlah setiap orang yang bertemu dengan kita
merasakan ketenangan karena ada Kristus, Sang Raja Damai di dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas kasih-Mu yang telah mendamaikan kami dengan Engkau melalui Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, jadikan kami gereja-Mu sebagai alat damai sejahtera-Mu. Pakailah hidup kami untuk menjadi jembatan di tengah perpecahan, menjadi penyejuk di tengah pertikaian, dan menjadi pembawa kasih di mana ada kebencian. Murnikanlah hati kami dari segala kepahitan dan kesombongan. Mampukan kami untuk tidak hanya menjadi penikmat damai, tetapi menjadi pembawa damai yang aktif, yang berani mengampuni dan mengasihi sesama seperti Engkau telah mengasihi kami. Bapa di dalam surga, pada hari ini kami akan memulai kegiatan kami bersama-sama dengan jemaat yang Tuhan kasihi, Jemaat Galang Ningyang Abian Basi. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau menyertai dan memberkati semua aktivitas kami. Beri kami kesehatan dan kekuatan, beri kami rasa tanggung jawab, sehingga semuanya pekerjaan kami boleh kami lakukan dengan baik. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami menyerahkan pergumulan jemaat Tuhan, khususnya Jemaat Galang Ningyang Abian Basi. Bagi jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit, kami yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan mampu memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Oleh karena Tuhan, biarlah Engkau memberikan kesembuhan yang sempurna. Bapa di dalam surga, akhirnya Tuhan, seluruh rangkaian kegiatan kami, dari pagi hingga sore nanti, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Gembala kami yang agung. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian firman Tuhan pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.